Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua bersama-sama dan mengkaji kajian manajemen Islam pagi ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian manajemen Islam. Dan topik menarik akan kami bahas tentang pentingnya iktikaf dan merenung-renung dalam kehidupan. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp pagi ini di 085277999101. Sementara untuk line teleponnya juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati, dan kami juga live menggunakan audio visual. Silakan Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati untuk berdiskusi bersama kami. Dan pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita cukup menarik. Kita akan membahas tentang pentingnya iktikaf dan merenung-renung dalam kehidupan, di mana biasanya kalau misalkan 10 hari akhir ini dalam suasana bulan Ramadan, semua masjid ini ramai, baik jam-jam istirahat pun biasanya dibuka untuk umat. Mohon pencerahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa-dosa, kotoran-kotoran yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, fisik kita. Mudah-mudahan ujung-ujungnya kita bisa menjadi hamba Allah yang fitrah, yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dinul Islam, nilai-nilai ajaran Islam yang begitu tingginya, karena memang langsung diindos, langsung di backup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntunan Islam itu dikonsep, di blueprint oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam yang dibawa oleh Rasul kita adalah Islam yang sudah disempurnakan. Kita harus meyakini bahwa tuntunan Islam itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang konsisten di dalam urusan ketauhidan. Namun urusan-urusan syariah yang mana perkembangan dunia ini makin kompleks, tentu perlu secara bertahap disempurnakan. Dan yang sudah dibawa Rasul akhir zaman ini, begitu banyak resep jitu di dalam mengelola kehidupan kita yang akhirnya berujung kepada hasanah dunia, hasanah akhirat, menjadi rahmatan lil alamin, dan mendapat di ujung kehidupan yang tanpa batas nanti di akhirat kita menjadi hamba Allah ahli surga.
Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan untuk senantiasa memperbaiki diri, memfaqihkan agama kita, dinul Islam kita yang berujung kepada hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Sesuatu yang konsepnya begitu sempurnanya. Maka di dalam berbagai tuntunan itu bukan tersembunyi. Mungkin karena kita belum banyak menggali. Padahal nilai-nilai itu begitu substansial, begitu pentingnya dalam kehidupan ini. Jadi kalau saum misalkan, menahan diri, mengendalikan diri, mensucikan diri, itu penting dalam kehidupan. Dilatihnya pada kurun waktu tertentu yang di situ diharapkan kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan masuk ke zona yang habit kita, kebiasaan kita, alam bawah sadar kita sudah dikonstruksi dengan lamanya waktu ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di penghujung 10 hari terakhir ini oleh Allah melalui Rasulnya diberikan suatu konsep untuk kita memperketat ikat pinggang kita untuk beriktikaf. Nah, beriktikaf merenung-renung dalam rangka zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, mengevaluasi segala kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Masya Allah, memang diperlukan jeda waktu di tengah banyak kesibukan kita yang kadang-kadang kita ini seperti kayak di tanda kutip ya diperkosa oleh kehidupan dunia ini, sehingga seakan-akan kita sibuk sana sibuk sini, sibuk sana sibuk sini, tidak ada waktu untuk merenung-renung, untuk i'tikaf, untuk mengkontemplasikan ya, ilmu kerennya itu kontemplasi, merenung-renung, mengambil banyak hikmah kehidupan ini sehingga menjadilah suatu pencerahan di dalam nilai-nilai kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini secara lebih sempurna dengan nilai-nilai yang lebih baik, lebih komplit dan lebih sempurna. Nah, karena itu ini penting. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan di 10 akhir itu, tapi ini Allah hendak memberikan suatu pencerahan kepada kita dengan caranya Allah disucikan dulunya. Setelah 20 hari itu waktu yang cukup untuk membuat suatu bangunan habit kita kalau memang kita sengaja begitu, sehingga di berkali-kalinya itu membuat fisik kita bisa terbersihkan dari berbagai kotoran-kotoran yang ada. Nah, di tempat yang bersih inilah lahan yang subur untuk berkontemplasi, coro ilmu baratnya gitu. Dalam Islam beriktikaf, merenung-renung, mendekatkan kepada Allah, mensucikan pikiran hati kita dengan mengintrospeksi diri kita, mana yang kotor, mana kelakuan kita yang ini, makan harta yang gak halal, macam-macam ya. Jadi begitulah kita di dalam kehidupan kita ini merenung-renung dalam rangka takarruf ilallah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting dalam kehidupan. Oleh Allah diberikan suatu tuntunan untuk wajib kita lakukan di bulan Ramadan puasa ini, yang salah satu sunnahnya adalah konsep i'tikaf, konsep kontemplasi, konsep
merenung-renung, untuk introspeksi diri sekaligus mendekat kepada Allah agar supaya kualitas kita bisa terungkap posisinya saat ini, kemudian dengan penuh niat yang tulus, yang suci, hanya untuk mencari ridha Allah, kita semangati. Hingga pada waktu hari kesucian itulah kita dirayakan seluruh dunia menjadi hari kesucian, ditutup oleh yang namanya zakat fitrah di penghujung Ramadan untuk membersihkan harta-harta kita, sekaligus connect betapa Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan rahmatan lil alamin, dan salah satunya membersihkan harta kita sekaligus membantu orang-orang yang pada saat hari raya itu belum memiliki harta yang cukup untuk makan pada saat itu. Sehingga diharapkan pada hari Idul Fitri itu pencerahan ada di mana-mana, dengan orang sudah disunahkan untuk berbuka sebelum sholat Id. Nah, beda kalau Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri itu kita disunahkan mbuh minum, mbuh makan camilan, mbuh apa, ya mungkin tidak harus yang berat-berat, tapi paling tidak membatalkan, sehingga menjadi suatu pencerahan yang keseluruhan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, di situ diawali dengan kontemplasi, ya di situ mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kita sudah mulai kita bersihkan, mulai kita tingkatkan. Maka setelah Idul Fitri, simbol yang sungguh indah agama Islam ini, banyak sekali simbol-simbolik yang betul-betul itu indah. Begitu suci, kita sudah kontemplasi, introspeksi diri, sudah ditutup dengan ujung zakat fitrah untuk mensucikan dan kepedulian sosial yang tinggi saat itu. Kita siap untuk bulan Syawal, memasuki bulan yang namanya peningkatan kualitas, dan itu diendos dengan kesucian semuanya itu, dengan kontemplasi yang sudah ada. Mudah-mudahan perbaikan diri kita di bulan Syawal nanti bisa terjadi dengan lebih mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting ya, merenung-renung, termasuk kalau kita dulu ada nyanyian ya, maca Quran angen-angen sak maknane, ping pindhone wong kang saleh kumpulono, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam perenungan ini mari terutama kita maknai hubungan kita dengan Allah itu wis piye, ketaatan kita ini wis piye, ibadah-ibadah kita ini wis piye, hablum minallah kita bagaimana, disimbolkan di sholat kita bagaimana, cek bolong-bolong atau bagaimana, atau apa dan sebagainya. Nah, perintah-perintah Allah sudah kita lakukan apa, terutama yang sifatnya wajib dan yang haram. Apakah yang wajib kita taati dengan konsisten, dengan konitin istilahnya, yang dilarang sudah kita hindari betul-betul atau setengah-setengah, nek pas butuh ya gelem, nek pas ini begini, tergantung situasinya, melok sana melok sini ya. Ketok saiki sing menguntungkan partai A, wah gak peduli nanti latar belakangnya partai A itu kayak apa, ya pokoknya menguntungkan. Apa kita konsisten Islam bagaimana, gitulah tuntunan Islam bagaimana. Nah, lantas dihantamkan kepada diri kita dalam rangka tak korup kita ini kepada Allah. Nah, jadi kita ini apa yang masih lemah, yang dihantamkan dulu bukan sunnah dan makruh ya,
tapi yang wajib dan yang diharamkan. Yang diharamkan apa yang masih kita, misalnya kita masih mau nerima amplop yang nggak jelas, mau begini, atau kita masih belum beramar ma'ruf nahi mungkar secara seimbang. Amar ma'ruf gelem nahi mungkar wedi kok gak dicopot jabatane atau diarani radikal dan sebagainya. Yang seperti itu mari kita renungi. Ujung-ujungnya kita untuk mendekatkan kepada Allah. Nek cek kurang kita bikin konsep perbaikan. Nah, di sini dibutuhkan waktu jeda dalam kehidupan yang penuh kesibukan itu untuk dilakukan iktikaf, perenungan suci dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Ini dalam kehidupan penting. Bahkan tentu dari contoh ini kita bisa nanti melakukan di tempat lain, di tempat yang enak dan sebagainya, dan suci itu salah satunya yang dianjurkan oleh Allah dan banyak dilakukan oleh Rasul maupun sahabat-sahabat Rasul maupun tokoh-tokoh di dalam ajaran Islam, termasuk salah satu pemangku madhab misalkan Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu sangat sering merenung di tempat-tempat yang suci, yaitu misalkan habis tahajud. Nah, ini setiap malam kan bisa kita tahajud. Gantine istilahnya itu gantine waktu kita sahur ya di tahajud jam 2, jam 3, ya bisalah jam setengah 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Perenungan ini kalau kita menghadapi permasalahan besar akan mudah diurai sehingga kita semakin terang benderang, semakin tajam melihat berbagai permasalahan itu, terus kemudian kita lebih mampu mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan besar ini. Contohnya memang seperti sekarang ini ya, kalau kita hasil perenungan. Kenapa ya Allah itu terbaik, sudah mengajarkan, memberikan ilmunya, memberikan tuntunannya yang terbaik, sudah dipraktekkan oleh Rasul kita dengan yang terbaik juga, dan sudah dijaminkan umat kita ini menjadi umat yang terbaik harapannya. Wah, kenapa sekarang ini kita jadi buih ya? Kenapa banyak tokoh-tokoh elit-elit yang seharusnya memahami Islam itu kok gampang sekali diamplopi, terus belok sana belok sini, taat kepada yang ngamplopi. Kalau sing apik dhek mau bersuara, sing kurang apik enggak mau menegur dan sebagainya. Akhirnya contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh agama itu kurang. Makanya banyak umat kita ini tambah suwi, tambah bergelimang kebodohan, bergelimang kemiskinan, bergelimang moralitas yang rendah. Dan itulah akhirnya jadilah buih, walaupun banyak jadilah buih, diinjek sana injek sini, tabok sana tabok sini, nggak berani melawan, nggak bersatu. Akhirnya kekuatannya rendah, akhirnya mudah dijadikan komoditas politik dan sebagainya. Ini sungguh memprihatinkan. Karena kalau dari hasil perenungan ini, mungkin salah satu muncul cara dakwah kita yang kurang sempurna. Tokoh-tokohnya banyak memberi contoh yang gak baik. Misalkan mau korupsi dan sebagainya. Cara dakwah kita ya sekedarnya. Ket biyen sampai saiki meh podo. Belum berubah modul-modul yang dalam sehingga menguak betul alam pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul memahami, mengimani dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Misalkan dengan berbagai cara media sosial yang begitu, sehingga contoh-contoh yang dalam
sebagainya, pentingnya teamwork dan sebagainya. Itu tuntunan Islam semuanya, itu. Dan kalau itu tidak didalami hanya kulit, maka itu tidak mengakar menjadi sesuatu ilmu yang kita yakini benar dan kita perjuangkan. Akhirnya mudah goyah dan sebagainya. Maka kalau kita lihat hanya ulama yang memang dia yang betul-betul takut kepada Allah, itu misalnya di Quran. Kalau kita renungi, kenapa kita ini banyak ulama yang masih doyan duit misalkan seperti itu. Nah, ya itu namanya ya bukan ulama. Nah, ulama benar-benar ya wedi sama Allah, berarti wedi duit sing gak jelas, wedi kekuasaan yang membawa suatu kondisi di mana dia itu nanti akan terbawa arus yang tidak adil, terbawa arus yang memang akhirnya mementingkan kelompok-kelompok tertentu yang sangat kecil, sedangkan orang banyak tergadaikan dan sebagainya. Nah, yang semacam itu akan menjadi takut. Jadi kalau ada ulama yang gak wedi duit dalam artian pertama keras diamplopi menang begitu, itu jelas bukan ulama yang benar. Karena ulama yang benar, konsep Allah, orang yang betul-betul takut sama Allah. Nah, wis takut sama Allah, nggak ada itu, nggak doyan itu yang namanya korupsi, nggak doyan dia diberi kekuasaan tapi disuruh hanya menyokong segala bentuk kelakuan yang kita dimana dimintai untuk menjabat sesuatu. Kalau seorang yang benar itu, walaupun imamnya sebesar apapun, kalau dia memang salah di dalam sholatnya, ya harus diingatkan. Bukan karena benci, tapi karena ini aturan sistem yang baik. Misalkan, imam ngentut gitu, gak ono sing wani, dewe ya gengsi karena imamnya tinggi, terus melanjutkan padahal di depannya tahu bahwa dia itu ngentut gitu ya, bukan bunyi mic begitu ya, ya harus digeser begitu, sebab yang ngikuti imam sing batal ya repot, dan sebagainya. Atau salah misalkan rukuknya, sujudnya, terus kurang misalkan tidak rakaatnya kurang dan sebagainya. Kita harus berani bukan karena benci, berani karena amar ma'ruf nahi munkar, tuntunan Allah itu merupakan bentuk kasih sayang yang baik. Tapi zaman sekarang ini kan bentuk kasih sayang yang baik itu dimanipulasi sedemikian rupa seakan-akan kita ini radikal begitu. Nggak boleh seperti itu. Kita lihat konteksnya. Mungkin ada yang radikal betulan, mungkin ada yang memang itu menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan dan sebagainya. Itu yang harus disikapi. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, pentingnya kontemplasi, pentingnya itikaf, merenung untuk bagaimana kita bisa introspeksi diri, mencari suatu upaya, suatu jalan untuk mendekatkan kepada Allah, taqarrub ilallah. Mudah-mudahan kualitas kita akan semakin kuat. Di bulan Syawal kita punya semangat untuk meningkatkan kualitas diri kita, karena kita sudah digembleng di kawah candera di muka, yaitu bulan Ramadan, suatu simbolik pembakaran terhadap segala kotoran harta, pikiran, hati, dosa-dosa kita dan seterusnya. Betapa indahnya ini. Belum lagi kita bicara zakat, simbol hablum minanas. Belum kita bicara tentang sholat. Betapa indahnya. Jadi kalau konteks rukun Islam itu dijelentah nih, masalah diawali sebuah ikatan buhul, ikatan yang kuat, syahadatain ya. Terus kemudian simbol yang kuat untuk hablum minallah sholat, simbol yang kuat untuk hablum minanas yaitu zakat sedekah, simbol yang kuat untuk pentingnya mengendalikan, mensucikan
hawa nafsu kita, dan pentingnya untuk kita berkolaborasi di dalam haji itu membangun komunitas masyarakat yang berkualitas, karena hanya takwalah yang menjadi sasaran orang yang lebih berkualitas di mata Allah, yaitu orang yang bertakwa. Hingga di dalam bermasyarakat kita harus dinaungi oleh sebuah nilai, dan nilai itu jauh dari nilai-nilai yang masalah duniawi, karena nilai-nilai tuntunan Islam yang dibawa Allah ini langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasul kita, terutama Al-Quran ya, sebagai hudal linnas ya. Seluruh manusia diharapkan mendapat petunjuk dari Allah yang sajikannya dengan sempurna, dengan bertahap, dan itu sudah dipraktekkan oleh baginda Rasul kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi bagian dari manajemen Islam. Salah satunya bahwa kita oleh Allah diberikan resep jitu untuk ketika merenung-renung, kontemplasi, untuk memperdalam deep thinking kita, memperdalam keyakinan-keyakinan kita, memperdalam kualitas-kualitas kita yang betul-betul nantinya dalam kehidupan akan lebih kokoh dalam berjalan, tidak mudah goyah, tetapi di dalam jalur yang benar. Ngaten nggih. Monggo kita sharing pada saat ini, silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin berdiskusi bersama kami, bergabung, silahkan Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Yang pagi ini sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Salamun menanyakan, Bapak, selama Ramadan kali ini saya hanya 1-2 kali mengikuti sholat tarawih. Karena memang secara kegiatan ya mohon maaf mendahulukan yang fardu karena kerja ini, karena menurut beberapa ustadz atau juga kiai ini katanya fardu didahulukan dulu, termasuk juga mencari nafkah. Apakah demikian atau bagaimana sebaiknya? Karena bagaimanapun bagi orang-orang yang tidak melihatnya secara utuh, kami ini yang bekerja di jam kerja pada saat sholat tarawih berjamaah juga dikirain ngejar dunia, ngejar duit. Mohon pencerahannya Ustaz. Pak siapa tadi? Pak Salamun. Mas Salamun. Jenengan sudah memiliki sikap yang benar, tapi perlu disempurnakan. Memang ibadah yang namanya tarawih itu sunnah. Sunnah. Rasul sendiri 3 kali bareng-bareng gitu. Habis itu dia tidak tarawih bareng-bareng, tapi justru dibiasakan untuk semacam di dalam tahajud. Jadi yang jenengan sudah benar mendudukkan bahwa tarawih itu sunnah, artinya kalau nggak dikerjakan kita nggak dosa. Tetapi karena kita malam itu pada saat tarawih itu kita ini berada di dalam mencari kerja yang benar, yang halal ya. Kalau nyari kerja terus kemudian di tempat nyun sewu dalam tanda kutip karaoke yang nantinya bisa berbau-bau begitu ya sama aja bohong gitu ya. Cari kerja yang di tempat yang halal. Terus kapan kita tarawih? Ya sesuai malah Rasulullah itu malah lebih sering di malam hari. Monggo sebelum sahur ya sholat di situ. Begitu, ya. Jadi tidak harus begitu. Nah, tapi umpamanya pas libur Sabtu, ya monggo ikut tarawih, monggo. Jadi seperti itu. Ya, ini suatu nilai-nilai ya. Kalau di dalam umat kita ini sudah terbiasa, itu memang nggak ada yang hukumnya wajib. Tetapi sesuatu yang dianjurkan untuk bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita merupakan bulan penuh bonus, karena begitu pahalanya besar sekali
Jadi seakan-akan walaupun ibadah sunat, jan-janena ya umpamane anunya di dalam tuntunan hadis itu ada ibadah sunat seakan-akan wajib di bulan Ramadan, seperti itu banjarane. Tapi itu ada, jadi memang nggak harus habis sisa begitu. Tapi di malam hari monggo. Nah, ini kesempurnaannya yang kita perlu sampaikan demikian. Monggo pada saat libur ya ben nggak diarani kok anu gitu, nggak ada salahnya. Kita merasa gek gitu ya. Kok ya sudahlah untuk bermasalah monggo. Nah, kan nggak setuju hari masuk terus kan, kayak gitu kan, mesti ada jeda liburnya gitu. Kalau anu pada waktu malam hari itu lebih baik ya, untuk membiasakan. Kalau biasanya tahajud ya ini ya diniatin tarawih begitu enggak masalah ya, itu baik. Bahkan kalau biasanya bulan Ramadan bendino kita nih sahur paling tidak 2 jam atau 1 jam paling tidak sebelum subuh, ya itu bisa nantinya kalau di bulan-bulan biasa selain ibadah saum sunnah juga bolehlah itu digantikan dengan sholat ibadah sholat malam, sholat tahajud. Dan itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah. Sholat sunat yang paling dianjurkan oleh Allah itu sholat tahajud, di mana hijab dari Allah kepada kita itu terbuka lebar, doa-doa dan sebagainya. Dan itu akan oleh Allah dibuat suatu simbol yang indah sekali itu. Dengan adanya tahajud, barangkali nantinya engkau akan dimuliakan, menjadi manusia yang mulia di mata Allah. Satu pancingan oleh Allah. Indah sekali kalau mau dijelentrehkan semua tuntunan Allah. Kalau sudah di-display thinking, menjadi perenungan, menjadi suatu ilmu yang diimani, dan satu persatu akan banyak mengental, menyatu di dalam pikiran dan hati kita. Dan nilai-nilai yang semakin banyak yang kita sudah renungi, imani itu sesuai dengan tuntunan Allah akan menjadi pondasi luar biasa untuk membangun semangat kita di dalam membangun kemaslahatan di muka bumi, di dalam membangun kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Sehingga hukum iman amal soleh akan menjadi lebih sempurna. Amal soleh akan sempurna dengan penuh semangat, tahan banting, tahan godaan, manakala dilandasi dengan iman yang kokoh akan mendorong kita untuk mewujudkannya di dalam bentuk amal-amal soleh. Orang yang beriman dan amal soleh ini kalau begitu sudah konsisten, konitin, oleh Allah disebutkan tidak akan pernah putus-putusnya, ghairu mamnun ya pahalanya. Ya contohnya seperti itu, tembus di akhirat. Ya gitu ya Pak Salamun, semangat sempurnakan gitu ya, semangat dan sempurnakan agar supaya kehidupan kita bisa lebih barokai. Ngaten nggih, monggo silakan yang lain. Baik, masih ada beberapa menit lagi Mitra Pas untuk Anda yang ingin bergabung. Anda bisa masuk melalui 085277999101. Yang sudah masuk dari 85, ini tidak ada namanya, saya bacakan dari hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya membedakan tafakur nafsu dengan yang tidak nafsu? Dan jika menghayal sesuatu yang tidak kekuatannya, termasuk bertafakur, berdosa ataukah tidak? Termasuk musyrik ataukah tidak? Terima kasih untuk pencerahannya. Menurut saya tafakur itu kan merenung-renung dengan penggunaan pikiran dan hati kita untuk sesuatu hal yang tujuannya mesti jelas, ya. Tujuannya harus ilallah, untuk Allah, mencari ridho Allah. Kalau itu disertai kita dengan doa-doa, paling tidak diawali dengan kita meminta perlindungan dari Allah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dilanjutkan Al-Fatihah, biasanya umum gitu. Nah,
insya Allah kita akan dibentengi oleh koridor yang positif. Niat tujuannya mencapai ridho Allah, terus diawali dengan minta perlindungan, ya, maka pikiran-pikiran di dalam tafakur itu insya Allah akan merujuk kepada sebuah kebaikan dan kebenaran. Tetapi kalau tidak seperti itu, boleh jadi kita ini misalkan ya, nyun sewu ya, kita namanya itu bukan tafakur, itu merenung-renung piye carane ngakali sehingga iso mateni orang yang betul-betul sering menyakitkan dia, misalnya gitu, cari akal. Contohnya seperti kayak di kasus di Jawa Barat itu kan, dia itu berlagak dukun menggandakan uang. Wah, kalau ada yang ketahuan itu tuh janjiannya nggak bisa menggandakan uang, dia berusaha ngakali, mikir, merenung-renung untuk dia ngasih air, dikasih sesuatu minuman kayak Sprite atau teh botol sing ketoke enggak kerasa, utawa kopi ya yang lagi ngetren tuh kopi ya, sehingga rasanya itu kan kuat, kopi itu kuat ya, mesti campuri dengan rasa yang aneh itu nggak gampang kerasa kan gitu. Diminum hanya mati sampai berkali-kali kayak gitu, kasus-kasus gitu ya, itu ya bukan tafakur namanya, itu memang perencanaan jahat yang nantinya akan kembali kepada dia. Tapi kalau tafakur itu konteks dalam Islam adalah perenungan deep thinking, pemikiran dalam yang disertai hati dan pikiran kita ya, dengan berbagai kemampuan yang kita punya. Sebab begini, ini penting, kalau kita ini wawasannya kurang luas sekali, kita nggak sering, kadang keterbatasan kewawasan kita ini akan menghasilkan suatu hasil tafakur yang akhirnya ya terbatas pula begitu. Cuma kalau di dalam konteks kita selalu diajarkan misalnya Nabi Ibrahim, justru hati kita ini harus bersih. Kalau kita sudah niatin, kita sudah berdoa minta perlindungan, niatin ke situ, insya Allah hati kita akan lebih care. Ini kok nggak cocok ya? Ya coba. Ketok itu Tuhan tuh matahari itu ya. Diamati ketok. Jadi dia sudah mau masuk memikirkan Tuhan tuh matahari loh. Coba ditelok ini loh, kok tenggelam ini loh. Ya bodoh kelakuannya bodoh bulan, kelakuannya bodoh begini, kelakuannya gini loh. Nah yang ngono apa ya? Nah misalnya begitu iso apa ingin dan sebagainya. Iso ngelihat kita enggak loh, enggak cocok dong. Nah akhirnya enggak lah, itu matahari bukan. Judek dia, akhirnya dia berusaha sopo ya Allah, minta ampun sama Allah. Aku kayak khawatir salah dan sebagainya, oleh Allah diberi pencerahan. Yo sing gawe matahari kuwi, sing gawe bulan kuwi, sing gawe patung kuwi, sing gawe seluruh menungso, sing gawe semua pasir-pasir di muka bumi ini, bintang-bintang yang di langit. Itulah Allah. Terjadi suatu pencerahan luar biasa. Fa insya Allah kita harus menjadikan perenungan ini menjadi bagian dari kehidupan kita untuk kita bisa lebih kokoh pikiran dan wawasan kita. Jangan sampai orang takut kayak gitu dan sebagainya tuh nggak pernah merenung permasalahannya ruwet. Misalkan nyun sewu ya, contohnya misalkan yang hutang. Saya punya pengalaman banyak. Umat kita ini banyak yang terlilit hutang. Enggak kerasa. Makanya bank-bank di Indonesia ini tumbuh pesat. Bank retail maupun bank itu tumbuh pesat, karena akhirnya kalau dirujuk gitu ternyata memang banyak orang terlibat utang. Kalau utang untuk bisnis mungkin jadi pertanyaan untuk kajiannya, tapi kalau utang itu untuk konsumtif, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, masuk ke bank retail, bunganya nambah uangnya, mumet bendino mikir itu tok, bohong dilakukan, karena orang banyak hutang akan banyak bohong. Itu ilmunya Islam begitu, banyak utang banyak bohong. Begitu ada orang teko, tulurku mau ngasih duit besok
besok ditagih lagi, oh sorry dulurku gurung sempat kesini, apa bojok tok itu. Dan banyak umat kita yang seperti itu. Umat kita cuma nggak keluar, nggak dikaji secara utuh, padahal sebetulnya banyak sekali orang yang terlibat di situ. Padahal gharim itu termasuk orang yang perlu disakati agar supaya tidak kepikiran ngalor ngidul, akhirnya kehidupannya jadi kacau balau di situ. Nah, contoh sepele seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana menghadapinya? Ya harusnya harus dicerahkan, harus dibantu untuk mengurangi beban itu sehingga akan selesailah. Kalau dia sudah tercerahkan, ojo gampang utangan, harus kerja lebih keras, kerja lebih semangat, sembarang boleh dilakukan, yang penting halal. Ojo main gengsi kudu gawe ngene, jabatan tertentu semua aja dilaksanakan. Akhirnya jangan besar-besar daripada tiang, jangan main gengsi, jangan main yang gini. Akhirnya itu bisa selesai, sekaligus kita bantu sebagai hamba yang gharim. Itu wajib untuk bukan wajib, yang salah satu dari kita berzakat itu untuk orang-orang yang gharim, yang sekarang ketoke sepele tapi semakin merajalela di dalam umat kita ini. Karena kebodohan, kemiskinan itu akan memporak-porandakan kenikmatan kita di dalam membangun kebaikan agama. Maka orang yang fakir mendekati kekufuran dan sebagainya. Tapi ini kelihatannya belum menjadi concern luar biasa untuk mengentaskan. Maka pentingnya kita mengentaskan kebodohan itu penting. Karena kebodohan akan menggampangkan jalan menuju kemiskinannya, menuju kesusahannya, menuju geger sana geger sini, menuju kelemahan kita jadi buih, begitu diamplopi ya nurut aja sama yang amplopi dan sebagainya. Ngaten je, intinya seperti itu. Monggo yang lain atau sudah selesai nih waktunya. Kita harus segera closing ini. Jadi mitra Pas FM yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam begitu kayanya terhadap tuntunan resep-resep jitu untuk membangun manusia yang berkualitas, yang menjadi khairah umat, bukan sebaliknya penuh kebodohan, menjadi buih di mana-mana, diinjek sana diinjeknya. Jangan sebaliknya, harusnya menjadi khairah umat. Maka mari, salah satu nilainya adalah cobalah untuk iktikaf, atau simbol umumnya adalah kontemplasi atau merenung atau deep thinking untuk masalah-masalah besar yang sedang kita hadapi. Sambil kalau masih sulit kita hadapi, resepnya kita silaturahim mencari orang-orang yang lebih bijaksana, lebih berilmu, lebih berpengalaman di bidang masalah yang kita lakukan ini. Nah, itu tadi menjawab yang terakhir tadi kita jawab juga itu. Selain kita harus tafakur ilallah itu dengan penuh keikhlasan, kalau kita masih bingungi karena masih belum ketemu, coba carilah saudara-saudara kita yang bijaksana, agamanya bagus, wawasannya luas dan sebagainya, agar supaya bisa sharing untuk membantu memecahkan masalah kita. Di antaranya untuk mencari ilmu itu salah satunya ya di Kafah Center. Monggo barangkali bisa menjadi bagian untuk sharing, membantu pemecahannya, bukan menuntaskan ya. Kalau menuntaskan itu Allah yang punya kekuatan luar biasa. Tetapi kalau membantu, meringankan, memposisikan masalahmu itu saja neneng ini ben paham sih. Nah, kalau begitu baiknya begini-begini dan seterusnya. Kalau itu dilaksanakan, mudah-mudahan membantu keruwetan yang ada di dalam kehidupan kita. Insya Allah.
ya. Ngaten kemawon, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian manajemen Islam insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga jelang pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.